Sampurasun. Wilayah Nusantara yang dikenal dengan masyarakat agraris karena kesuburan dan kemakmuran tanahnya, sehingga banyak masyarakat mengandalkan di sektor pertanian ini. Mengenai pertanian, ternyata sudah dari zaman dahulu kala masyarakat kita mengenal yang namanya sistem pertanian yang berkaitan dengan iklim, musim, dan fenomena alam lainnya. Untuk menentukan masa panen dan masa tanam dalam kegiatan pertanian. Di masyarakat Sunda, sistem ini disebut dengan pranata mangsa, atau orang Jawa menyebutnya pronoto mongso. Ada juga orang Bali menyebutnya kerta masa, ya. Pranata mangsa ini berasal dari kata pranata dan mangsa. Pranata yang berarti aturan dan mangsa berarti masa atau musim, ya. Pranata mangsa ini sudah ada dari ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum zaman modern seperti saat ini. Mereka sudah mengenal yang namanya pergerakan perbintangan untuk menentukan musim panen dan musim tanam bagi kehidupan masyarakat pertanian. Pranata mangsa ini dibuat berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Satu tahun dibagi dengan 4 mangsa utama, dan 4 mangsa utama ini dibagi dengan 12 mangsa utama lainnya. Berikut adalah contoh dari pranata mangsa yang digunakan di masyarakat Sunda, gitu ya. Yang pertama adalah kasa. Kasa ini berawal dari 22 Juni sampai 3 Agustus. Ini adalah musim tanam palawija. Tuh, ya. Yang kedua adalah karo. Karo ini dari tanggal 3 Agustus sampai 26 Agustus. Itu sebagai musim tanam palawija bagian kedua, ya. Jadi ada 2 tahap penanaman palawija. Ini yang di kasa dan di karo ini, ya. Yang ketiga adalah ketiga, yaitu 27 Agustus sampai dengan 15 September. Ini adalah sebagai musim ubi-ubian, ya. Yang keempat adalah kapat, yaitu tanggal 15 September sampai dengan 14 Oktober. Ini adalah sebagai musim tanam pisang. Yang kelima adalah kalima, dari tanggal 14 Oktober sampai 9 November. Ini adalah sebagai musim turun hujan, ya. Yang keenam adalah kanem. Kanem ini dari tanggal 10 November sampai dengan 22 Desember. Ini sebagai musim menggarap sawah, gitu ya. Yang ketujuh adalah kapitu, dari tanggal 23 Desember sampai dengan 3 Februari. Ini yang disebut dengan musim tandur, ya. Atau yang dikenal juga dengan musim badai, ya. Musim badai, banjir, longsor. Ini yang terjadi di bulan kapitu ini, ya. Yang kedelapan adalah kawalu. Kawalu ini dari tanggal 4 Februari sampai dengan 2 Maret. Ini sebagai musim istirahatnya padi, ya. Yang kesembilan adalah kasongo, yaitu dari tanggal 2 Maret sampai dengan 26 Maret. Ini yang disebut dengan musim padi berbunga. Yang ke-10 kadasa, dari tanggal 27 Maret sampai dengan 19 April. Sebagai musim padi sudah berisi tapi masih hijau, gitu ya. Yang ke-10 adalah desta, dari tanggal 27 April sampai dengan 12 Maret. Ini sebagai musim yang disebut dengan burung menyuapi anak-anaknya. Yang ke-12 adalah sada. Sada ini dari tanggal 13 Maret sampai dengan 22 Juni. Ini sebagai tanda musim memupuk jerami, gitu. Ya. Itulah, ya, yang disebut dengan pranata mangsa di dalam masyarakat Sunda. Bila kita mengaitkan fenomena yang terjadi pada saat ini, gitu ya, banyak kejadian-kejadian alam yang terjadi di bulan ini, gitu ya. Ini kalau kita kaitkan ke dalam pranata mangsa,
bahwa ini adalah berkaitan dengan Kapitu, ya, ketujuh, tanggal 23 Desember sampai dengan 3 Februari. Ini yang disebut dengan musim badai, ya. Ada longsor, banjir, ya, pergerakan tanah. Ini yang ada di zaman dahulu kala juga ada. Makanya orang dulu sudah memetakan lah gitu ya dengan namanya Pranata Mangsa, bahwa hati-hati di bulan-bulan ini bakal ada hal ini. Ini nih bulan-bulan ini yang harus dilakukan. Ini sudah ada di dalam Pranata Mangsa ini atau Pranoto Mongso ini. Jadi nenek moyang kita sudah memikirkan dengan begitu jelas, begitu detail tentang kejadian-kejadian alam atau fenomena-fenomena alam yang sudah ada dan sedang terjadi saat ini, gitu ya. Itulah sedikit gambaran tentang Pranata Mangsa itu yang ada di masyarakat Sunda atau di dalam masyarakat pertanian di Indonesia, ya.